Nggak akan ada yang ingat. Gitu loh. Kalau kita diam, mereka nggak akan ingat siapa Wali Songo, siapa Pak Cik, siapa Tengku, nggak akan ada yang ingat. Yang mereka ingat Fakih Mukodom, Habib Anu kan gitu. Itu jangan seperti itu, Mas. Sedikitnya maksimal 5 menit sampean menyampaikan kebaikan gitu loh. Walaupun sama anak sendiri, sama orang tua sendiri, sama tetangga sendiri lah. Anak sendiri, sama orang tua sendiri, sama tetangga sendiri lah. Saya ini menyampaikan seperti ini bukan karena saya benci sama mereka. Karena saya sayang sama mereka, Mas. Kalau saya benci, saya maki-maki. Buktinya saya nggak ada maki-maki dari tadi. Loh, sudah ada yang mereport. Ayo silakan report saya, tidak masalah. Semakin Anda mereport saya, semakin Anda mau menggulingkan akun saya, semakin terbukti gitu loh. Semakin terbukti kebaikan dan kebenaran yang saya sampaikan ini. Silakan. Kok bisa tahu, Mas, ada alat pendeteksinya situ? Kemarin kan akun saya dirubuhkan sama mereka. Makanya kita waspada sekarang. Ya toh? Sekarang sudah ada pendeteksinya. Sudah dilaporkan, ini sudah 2 orang yang melaporkan. Ayo, siapa lagi yang mau melaporkan akun saya, silakan. Semakin Anda melaporkan, semakin terbukti Anda ketakutan. Wih. Share di grupnya para habaib. Biar ketar-ketir. Habib itu ketakutan sama orang-orang kayak saya itu. Ketar-ketir mereka itu. Gimana nggak ketar-ketir? Orang biasa kayak saya, petani, gitu. Pemelihara ikanan gitu kan, ya, berani menyampaikan kebaikan ini. Makin ketakutan mereka. Sudah banyak para petani yang tersadarkan. Ketika saya naik gunung ke sana, ya, di sana juga sudah ada petani jagung. Kita menyampaikan kebaikan, sehingga para petani jagung ini yang biasanya, ya, kita sampaikan bener loh ini loh. Yang biasanya petani jagung itu setiap panen, ya, dindawiri sama kabib-kabib, sekarang sudah tersadarkan. Sudah nggak ada lagi yang mau ngasih duit sama ndawir-ndawir kabib itu. Sudah tersadarkan. Sebab apa? Ya, sebab kita ini menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan kebaikan, kebenaran, bahwasanya kabib bukan cucu Nabi. Itu Pak Haji siapa itu? Pak Haji Puryanto. Habis panen pohonnya tuh. Pohonnya habis ditebang, habis di situ asalnya ada pohon. Pak Haji Purwanto namanya. Dulu biasanya kalau panen kayu itu hasilnya sebagian itu didawirin sama kabib-kabib. Sekarang alhamdulillah tersadarkan. Nggak ada lagi dia itu nyumbang sih buat kabib-kabib. Kenapa? Karena orang-orang seperti kita ini mereka tersadarkan. Bukan karena orang-orang yang mencaci maki di bawah ini, menyebut kita orang gila, menyebut kita orang stres, menyebut kita orang agak lain, nggak masalah. Yang penting kita tidak mencaci maki. Yang penting kita tidak menghina. Biarkan orang lain menghinakan kita, biarkan orang lain mencaci kita, tapi jangan sampai kita ikut mencaci mereka. Apalagi menyatakan monyet lah, anjing lah, dan sebagainya. Seperti rombongan Rizik Syihab itu. Rombongan Rizik Syihab menyampaikan itu monyet-monyet bla 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 segala macam. Kayak gitu ngaku keturunan Nabi. Masih percaya Anda mereka keturunan Nabi? Jawab pertanyaan saya di taping. Masih percayakah kalian kabib-kabib itu keturunan Nabi? Dengan adanya kesesatan yang mereka ajarkan, dengan banyaknya hurufat-hurufat yang mereka ceritakan, dengan banyaknya makam-makam palsu yang mereka palsukan, ya,
Mereka palsukan makam-makam leluhur kita loh. Sudah ada 10 orang yang nge-report saya. Loh, makin ketakutan kan? Kabib makin ketakutan. Sudah ada 10 yang report saya. Ayo. Terus report lagi. Cuman 10 orang yang report. Kurang dong. Minimal kalau mau nge-report 50 orang baru tumbang akun saya. Tapi saya senang, walaupun akun saya ini tumbang, saya senang, saya bersyukur, gitu loh. Berarti pencapaian saya ini berhasil, gitu. Pasuruan anti kabib, alhamdulillah bagus. Kalau perlu itu digusur, gitu loh. Kalau perlu digusur itu topik asegab itu, gak guna. Ngaji kitab yo raiso, hukum makruh yo orang ngerti, gitu. Ngisi no. Kalau bisa, tapi jangan mas, jangan. Kita pindah alokasikan saja kabib-kabib itu untuk menjadi peternak ayam. Itu lebih bagus. Peternak ayam petelur itu bagus bro. Ya, masa produktifnya peternak telur itu, ayam petelur itu 2 tahun. Ya, aduh panahannya disorot lagi. Jangan, nanti pada takut mukibin sama mukibab. Ya, peternak telur itu masa produktifnya itu 2 tahun telur ya. Maksimal produktifnya ayam petelur itu 3 tahun sampai 5 tahun ya. Nah itu nanti ayamnya bisa dijual lagi lah. Cocok ini mukibin dan para mukibab ya. Mukibin dan para mukibab, cocok kalian itu ternak ayam supaya kalian jadi orang yang bermanfaat gitu loh. Kenapa saya bilang bermanfaat? Ternak ayam, kalian ngasih makan ayam, kalian dapat hasil daripada ayam. Daripada sampean dawir, ya dapat apa-apa. Cerita khurafat ternyata bohong semua, akhirnya masuk neraka. Sudah banyak. Ayolah kita sama-sama sadar, kita sama-sama mensosialisasikan kebenaran ini. Bahwa saya Kabib bukan keturunan NU. Kabib bukan ulama NU. Kabib hanya orang-orang yang diperintahkan oleh Belanda untuk memecah belah NU. Nah itu jelas tuh, sudah ada 15 yang report saya. Semakin banyak yang report, semakin senang saya, semakin bangga saya. Kenapa? Ya bangga. Berarti perjuangan saya ini dinilai sama kabib-kabib, sama mukibin. Ya, mereka sudah mulai ketakutan, ngeripot sana sini, ya toh. Kerjanya kang ketimbang koyo ngono le, sampean iki piye sing ngawari aku kerja lho apa iki? Iki nira kerja apa iku iwak lho iwak iku melek melek iki lho kebon pisang. Melek bro melek, aja seneng nuduh nek awakmu ora kenal aku, nuduh aku pengangguran ya dobel awakmu edan. Padha ae kaya kabib senengane nuduh. Ya toh? Yang jelas para kabib-kabib itu bukan pendiri NU. NU itu bukan punya habaib. Ya. NU itu punya kita semua, punya umat, bukan punya habib. Kemarin statementnya daripada PBNU mengatakan Wali Songo adalah pemecah belah Nadiyin atau NU. Terus kita mau diam? Yang mana notabene pendiri daripada Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari itu masih keturunan Wali Songo. Ayolah sadar. Dari 4,1 juta ini viewers ini, ayolah sadar. Pendiri daripada NU sendiri, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, ya Syekhona Khalil dan lain sebagainya itu termasuk keturunan Bani Wali Songo, saudara. Bukan keturunan Bani Ba'alawi atau keturunan Habib, bukan. Habib itu cuma numpang di NU. Syukur-syukur mereka masih hidup sampai sekarang.
Saking banyaknya mereka berkembang biak sekarang di NU, akhirnya NU mau diklaim punya mereka. Sampai kapan kita diam? Oh, sampai kapan? Itu loh. Mbak Hasyim nggak ngaku-ngaku, nggak perlu Mbak Hasyim ngaku-ngaku cucu Nabi. Karena sudah jelas dia cucu Nabi. Yang mengaku-ngaku cucu Nabi biasanya orang yang tidak diakui. Makanya orang itu membuat pengakuan-pengakuan sendiri. Mengajak orang lain untuk percaya dengan dirinya. Itu adalah suatu kebodohan bagi yang percaya. Sudah jelas ulama-ulama menyampaikan gak akan ada orang soleh mengatakan dirinya soleh. Tidak akan ada orang baik mengatakan dirinya baik. Gak akan ada. Gitu loh. Lah ini Habib ngaku-ngaku bisa Isra Mi'raj 70 kali, gundulmu. Ada yang percaya sini Habib bisa Isra Mi'raj 70 kali. Nah, mudah-mudahan yang percaya segera sadar ya. Kenapa? Karena kalau memang Habib bisa Isra Mi'raj 70 kali, nah, pertanyaan saya simpel, apa yang mereka bawa? Nah, yang mereka bawa itu apa? Zong. Hanya kekosongan belaka, hanya cerita kebohongan saja. Tapi coba kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj 1 kali, ya, bisa membawa sholat 5 waktu kita, ya, menyebabkan kita ini ahli amal, ahli ibadah. Kenapa? Karena barang siapa sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka semua amalnya baik, semua amalnya sempurna. Artinya Isra al-Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Daripada Isra al-Mi'rajnya Fakih Muqaddam yang katanya 70 kali, giliran ditanya bawa apa, nggak bawa apa-apa. Ya, bawa apa Fakih Muqaddam itu? Saya nggak apa-apa dicaci maki Mas Subhanul Asrof, nggak apa-apa dicaci maki saya, disama-samakan ini. Mau Anda cinta habaib nggak apa-apa, saya itu nggak peduli Anda mau cinta sama habaib atau cinta sama siapa. Yang saya pedulikan adalah anak keturunan kita semua. Hati nurani sampean saja, gitu loh. Kalau memang sampean mukibin pasti sampean akan tersadarkan. Tapi kalau sampean habib ya nggak bakalan tersadarkan, gitu loh. Masa NU mau dipecah belah? Masa NU mau diakui punya habaib? Terus kita mau diem saja loh. 20 orang bro. Sudah 20 orang ini yang mengreport saya ini. Woi mantep, makin ketakutan nih mukibin sama habib-habib, makin ketakutan. Ya, gak apa-apa. Semakin Anda mereport semakin saya senang gitu. PWI itu bukan NU. Bukan. PWI bukan NU, tapi PWI kebanyakan adalah warga NU. PWI didirikan ya oleh siapa? Oleh warga daripada NU, juga termasuk Bani Wali Songo. Seperti halnya NU. NU didirikan Mbah Wahab, Mbah Hasyim. Ya. Dari mana beliau itu? Beliau itu daripada keturunan Bani Wali Songo. Bukan keturunan Balawi. Ya. Yang sukanya menghina, merendahkan para ulama kita. Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada 70 ulama, 7.000 ulama yang alim katanya. Utak membosalah ngendi bro? Otak kalian ditaruh mana kalau kalian percaya? Yang memberikan gelar ulama itu bukan kita. Kita ini hanya tahu apa namanya ya, hanya tahu gambaran ciri-ciri ulama. Yang memberikan gelar ulama jelas itu di Al-Quran. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu sebagai penerus nabi. Jadi ulama nggak perlu ngaku-ngaku aku penerus nabi, karena memang sudah penerus nabi. Habis itu direndahkan sama mukibin dan para kabib itu.
mengatasnamakan satu Habib yang bodoh, yang hina, yang bodoh, yang tolol, ahli maksiat lebih mulia daripada 70.000 ulama yang alim. Loh, dari mana dasarnya? Giliran ditanya dalihnya kita disebut Wahabi. Loh, giliran ditanya ibarohnya dibilang kita nggak bisa apa-apa. Loh, ketakutan loh. Sudah ada 30 nih. Sudah ada 30 yang nge-report saya. Yuk, semakin banyak yang nge-report semakin senang saya. Semakin bangga saya. Kenapa? Karena semakin banyak nge-report saya, khususnya para mukibin dan para habib ya. Saya ucapkan selamat. Berarti saya berhasil memberikan shock kontak kepada kalian tanpa harus kita ini berjumpa gitu kan. Ya. Silakan. Ya report saya silakan, nggak masalah. Karena saya berjuang itu hakullah, karena Allah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau dibantu sama cicak, sama angin untuk memadamkan api. Ya. Lindi. Nah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak meminta pertolongan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengucapkan hasbunallah, hasbunallah. Itu yang didoakan. Maka semakin banyak ini kabib-kabib, mukibin semakin ketakutan. Ya toh, terima kasih yang sudah ngasih mawar sama love. Mudah-mudahan besok atau nanti sore bisa memberikan apa namanya paus ya. Jadi tolonglah saudara-saudara ini dari 79 ya. 79 viewers penonton jamaah, khususnya jamaah Nadiyin NU. Ayolah kita sama-sama sabar, sama-sama sadar. Kenapa sabar dulu baru sadar ya? Karena shock gitu loh. Karena shock, karena kaget. Ternyata Habib bukan keturunan Nabi. Ternyata NU bukan punya habaib. Pasti kaget. Maka untuk menghilangkan kekagetan itu kita harus sabar. Setelah sabar baru kita sadar gitu loh. Iya, kita ini harus sadar. Tapi sebelum sadar kita harus sabarkan dulu hati kita, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mungkar atas kebenaran gitu loh. Mudah-mudahan daripada 70 viewers ini ya, mudah-mudahan ya, kita semua ini termasuk orang yang ahli syukur ya. Bukan termasuk orang yang takabur, bukan orang yang termasuk kufur seperti para Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi ternyata bukan. Giliran diluruskan dibilang begal, padahal mereka sendiri yang membegal daripada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada Bani Hasan dan Husain. Gitu loh. Kenapa saya bilang mereka sebetulnya yang membegal? Karena selama ini kita mencari daripada Nakobatul Ashraf Maroko, ya toh, daripada nakoba Afghanistan, ya, Uzbekistan, ya, terus Turki, Mekah, Madinah, ternyata tidak ada Bani Ba'alawi itu, ya, ternyata tidak ada. Halo sayangku, cintaku, gitu loh. Artinya mereka itulah yang membegal nasab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah ada semasen, itu loh. Ada semasen, naik semasen, saya turun. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau kiai-kiai yang mendukungnya itu termasuk pembegal nasab. Sesat itu, khurafat itu, bohong itu, wallah itu. Mereka bohong itu. Karena sesungguhnya mereka sendiri yang membegal nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka yang memecah belah nasabnya Rasulullah SAW itu jelas. Nasabnya Rasulullah itu diacak-acak sama mereka. Mereka membuat statement seolah-olah Habaib itu adalah nasab yang paling mulia di antara para nasabnya Rasulullah SAW. Karena yang selalu mereka ceritakan itu bukan Mbah Hasan ataupun Mbah Husain. Yang mereka ceritakan itu selalu Fakih Muqaddam, Abdullah Al-Haddad. Giliran kita cari Abdullah Al-Haddad nggak ada. Giliran ditanya Fakih Muqaddam nggak ada. Apa Pak Di? Iya betul. Gitu loh. Artinya mereka itu hurufat semua. Ayolah, daripada 70 viewers ini sama-sama kita menyadarkan saudara-saudara kita. Saya mengajak gitu loh. Pernah Rasulullah SAW itu menyampaikan, barang siapa menyampaikan satu kebaikan saja, ya, maka kebaikan itu akan menjadi lipat ganda bagi penyampai, gitu loh. Artinya kebaikan kita ini kita sampaikan kepada saudara kita, tetangga kita, anak cucu kita, itu bukan sebuah masalah, justru sebuah kebenaran. Walaupun satu saja kebenaran itu yang kita sampaikan, itu loh. Nggak apa-apa Mas. Para habaib mengatakan saya itu gedabrus lah, para habaib mengatakan saya muridnya Mama Gufron lah, para habaib mengatakan saya orang stres, orang gila lah. Saya tidak masalah Mas. Ketika itu Rasulullah SAW pernah dikatakan gila karena menyampaikan kebenaran. Ya, itu Rasulullah. Apalagi saya, Nabi bukan, keturunan bukan, gitu loh. Itu saya harus lebih sabar. Nggak masalah Mas, gitu. Tapi giliran kita ini nih biasanya nih para mukibin sama habaib itu Mas ya. Ini tak ingetin ya sama para siapa ini? Para viewers ya, 76 viewers di bawah sini. Khususnya kalian semua ya. Jikalau kalian itu menyampaikan kebenaran bahwasanya Habib bukan keturunan Nabi, widih, sudah 40 orang nih yang report saya, tapi nggak apa-apa. Semakin banyak yang report saya, semakin saya senang, semakin saya bangga. Karena apa? Terbukti mereka ketakutan. Karena terbukti mereka itu mengakui bahwasanya mereka bukan cucu Nabi ya. Semakin banyak para habaib yang mereport saya, semakin terbentang luas kebenaran itu ya. Semakin masyarakat ini 88 viewers ini semakin mereka sadar ya. Kenapa saya bilang sudah ada 40 yang report saya, soalnya sudah ada pemberitahuannya situ. Tapi nggak apa-apa, saya bangga, saya senang, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan, menyupport saya, memberikan tap-tap layarnya, memberikan mawar-mawarnya. Mudah-mudahan suatu saat kita berjumpa lagi, atau nanti siang, sore, atau kapanpun itu bisa ngasih yang lebih besar lagi. Walaupun tidak kepada saya, tapi kepada yang lain, mungkin yang lebih membutuhkan. Oke, saya lanjutkan. Ketika sampean menyampaikan kebaikan, kebenaran bahwasanya Robito Alawi atau para habaib itu bukan cucu Nabi, ya, bukan keturunan Nabi, diem-diem bro, jangan terlalu frontal. Soalnya para habaib dan para mukibin sukanya mempersekusi, sukanya ngebukin, mainnya keroyokan. Ya, sudah saya kasih tahu ya. Daripada 80 viewers, pokoknya hati-hati ya. Bagi kalian semua ya, para pendukung kebenaran ya, para penyebar kebenaran, para penyebar kebaikan ya, penjegal kemungkaran, penjegal keburukan, tetap sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah punya keturunan atas nama Ba'alawi atau habaib ya. Sampaikan kebenaran itu. Ulul haq walau kana muron, jangan takut walaupun satu kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan dibalas oleh Rasulullah SAW sendiri. Kenapa? Karena ini menyangkut paut daripada bani keturunan Rasulullah SAW. Itu. Jangan. Paham? Jangan. Artinya pahala kita ini menyampaikan kebenaran ini bukan main-main gitu loh.
Bukan main-main. Kita menyampaikan kebenaran ini bukan main-main, karena yang kita sampaikan adalah kebenaran daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Bani Ba'alawi itu ya bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sampaikan kebenaran ini. Ya, pahalanya double, tak jamin double. Tak jamin double pahalanya, Mas, karena ini menyangkut daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pahalanya double, pahalanya besar, sangat besar. Bahkan saya yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang akan menjamin pahala bagi kita semua yang menyampaikan kebenaran ini. Ya, mereka itu jelas cucu palsu. Habaib itu cucu palsu, bukan cucunya Nabi. Kenapa saya bilang begitu? Daripada DNA genetiknya saja sudah beda. Bukan keturunan daripada Nabi atau daripada Bani Hasan ataupun Husain. Itu secara DNA genetik. Secara nasab pun ternyata tidak tersambung. Kitabnya terputus di kitab abad tahun 800 Hijriah. Ya toh, kan ngawur. Kitab tahun 800-an berarti artinya baru, Mas. Ya. Baru itu, kitab baru itu. Artinya mereka itu benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu hanya ngedabrus, mereka hanya ngebohongin kita semua, gitu loh. Cucu Abu Jahal bisa jadi. Jadi Habib itu bukan surya Rasulullah SAW ya, bukan, Mas Slamet, bukan, sama sekali bukan. Kenapa saya bukan? Ya sampean bisa lihat lah ya. Masa ada keturunan Nabi monyet-monyetin orang, ya toh? Monyet-monyetin orang, anjing-anjingin orang, apalagi sesama muslim. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan gitu kan, man qala kafara fa huwa kafirun. Barang siapa mengatakan orang itu kafir, salah, sesat dan sebagainya, maka sesungguhnya orang itu sendirilah yang kafir, yang sesat dan sebagainya. Waalaikumsalam Bang Mamet. Ya, ayo dong tap-tap layar lagi. Masa baru 40 orang nih Mukibin sama Baib nih yang report saya. Masih kurang greget. Kalau sudah 70 atau 100 lah baru greget itu. Ini baru 40 Habib yang report ini. Ayo share-share ke Habib itu biar pada sadar itu Habib itu. Saya itu dicaci maki, dipersekusi sama Habib itu nggak masalah. Ya, sudah makanan saya sehari-hari. Justru mereka mempersekusi saya itu masalah. Kalau nggak percaya, itu tanya si Aldo itu yang katanya mau datengin saya ke Brebes, nyampe sekarang nggak nyampe itu. Aldo Asegaf, ya, yang biasa TikToknya dipanggil Babi Aldo itu, katanya mau datang ke Brebes. Hah? Aldo, Kabib, nyatanya nyampe sekarang mana? Malah lari ke si Musim, siapa tuh yang di Madura itu yang dipersekusi kemarin? Ya, Said Qasim apa Said siapa? Jauh-jauh amat lari ke Madura. Itu baru yang namanya nyari tenar. Mereka mempersekusi orang. Mereka mempersekusi orang dengan gerombolannya. Terus yang bikin saya nggak habis pikir gitu kan? Ya, Said Wasim. Yang bikin saya nggak habis pikir kan udah jelas Said Wasim itu nggak ada di kampungnya, nggak ada di Madura. Didatengin istrinya lagi hamil. Ngapain datengin ini orang? Aduh, koplak emang koplak itu Bang Slamet. Mereka itu koplak gitu loh, bukan kompak, mereka itu koplak gitu loh. Kenapa saya bilang koplak? Lah perempuan lagi hamil, seorang istri lagi hamil dipersekusi rame-rame. Apa yang nggak gila itu? Itu para Mukibin dan para habaib kayak gitu, yang katanya cucu Nabi mempersekusi seorang ibu-ibu hamil kayak gitu. Hah? Ibu-ibu hamil kayak gitu dipersekusi. Ya, Mbok yo sadarlah kita semua ini. Bukan seperti itu cara tabayun, bro. Habib, Mukibin, bukan seperti itu. Cara main kalian itu salah, cara main kalian itu sesat. Cara main kalian itu kotor. Itu loh kan. Sudah 44 viewers, juga sudah 44 orang yang mereport saya.
Ayo, semakin banyak yang mereport, semakin saya suka dan semakin saya itu bangga. Artinya perjuangan saya ini tidak sia-sia. Omongan saya ini tidak sia-sia. Itu loh. Ayo saudara-saudaraku, kita sampaikan kebaikan ini. Yang katanya Habib keturunan Nabi, ya tunjukkan buktinya. Kalau memang Habib itu keturunan Nabi, gitu. Kalau memang NU itu punya habaib, NU didirikan oleh salah satu habaib, tunjukkan. Ayo, gitu aja. Jangan hanya koar-koar. NU itu yang mencelutuskan, NU itu siapa itu? Habib, siapa itu? Ali Kuitang katanya ya. Ali Kuitang tekondi, Ali Kutang yo. Ali Kuitang dari mana Ali Kuitang itu menceletuskan untuk mendirikan NU, kembasin. Nggak ada sejarahnya itu. Ali Kuitang itu siapa? Ali Kuitang itu nggak bukan siapa-siapa. Makamnya aja makam palsu. Sudah jelas itu, pemerintahan sudah mencatat itu. Ali Kuitang itu bukan siapa-siapa. Cucu Nabi juga bukan. Ya. Kepengurusan daripada NU juga bukan. Terus menyebut bahwasanya Ali Kuitang itu penceletus daripada Nahdlatul Ulama. Sesat itu yang percaya itu. Pengkhianat itu yang percaya itu. Apalagi sekarang PBNU mengatakan organisasi Wali Songo Indonesia itu termasuk pemecah belah Nahdlatul Ulama. Gundulmu, Mbah. Saya bilang, saya sampaikan gundulmu gitu loh. Bilang sana ke Rois Am itu, rekam itu. Mbak Rois Am, jangan mentang-mentang sampean itu besanan sama Habib, ya. Terus dengan bangganya sampean mengakui, ya, mengatasnamakan PBNU, bahwasanya Wali Songo Indonesia itu pemecah belah NU. Gundulmu, Mbah, saya bilang. Gundulmu so tahu sampean. Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Wahab, Hasbullah, ya, Sayyona Khalil dan yang lain sebagainya itu keturunan siapa? Keturunan Wali Songo. Terus sampean bilang Wali Songo itu pengkhianat, pemecah belah NU, sesat sampean, salah sampean. Itu loh. Wih, brother semuanya. Sudah ada yang mereport ini. Saya mau turun dulu ya. Kalau nggak turun nanti akun saya kebanet.